saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. BBM berbentuk bensin, sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk telurnya. Selamat malam. Perang Amerika-Israel versus Iran berlangsung hampir 3 bulan. Situasi geopolitik makin sulit diprediksi. Dampak perang makin mengancam banyak negara, termasuk Indonesia. Ketersediaan dan kenaikan harga minyak bumi yang bisa menguras anggaran negara menjadi ancaman berat. Berbagai upaya dilakukan, termasuk berkunjung ke luar negeri. Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak. Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini narsum yang akan membahas tema malam ini. Ada Pak Ramson Siagian, anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Malam Pak. Ada juga Fitrah Faisal Hastiadi, tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia. Selamat malam, selamat malam. Ada juga Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 yang juga sekaligus pernah menjadi duta besar di Rusia. Dan Bang Adi Prayitno, pengamat politik. Ini termasuknya inflasi atau enggak? Enggak ya? Yang penting lurus-lurus saja. Oke. Saya langsung ke Bung Fitra. Bung Fitra, dari pernyataan Presiden di sebuah rapat yang melibatkan banyak anggota kabinet termasuk Eselon 1 itu disebutkan bahwa saya ini kerja keras dan Presiden mengatakan ke luar negeri ini bukan jalan-jalan tetapi menjadi bagian dari upaya mencari mengamankan minyak bahasanya. Sebetulnya bahasa persisnya terjemahannya seperti apa sih? Apakah Presiden itu memang karena situasi sedang krisis memastikan tambahan cadangan minyak atau memastikan channel-channel supaya Indonesia kalau perang ini terus berkepanjangan sudah ada kepastian pasokan dari berbagai negara? Ya, Mas Yogi. Jadi kalau kita melihat doktrin Pak Presiden ya, civis pacem para belum ya. Jadi kalau mau damai harus siap perang, kalau mau nyaman harus siap-siap dalam keadaan-keadaan yang tersulit. Nah, oleh karenanya bahkan jauh sebelum ini tahun 2025 di bulan Februari Pak Presiden bahkan juga sudah menyampaikan amanat kewaspadaannya. Waktu itu juga beliau menyampaikan we are living in very dangerous period. Amerika Serikat akan mungkin saja menyerang Iran dan kejadian ya, tahun ini. Dan selama setahun terakhir kita sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah antisipatif ya, salah satunya penguatan ketahanan ekonomi dan energi dan juga pangan ya dalam konteks food, energy and water security. Nah, sebagai doktrin internasional dalam konteks ketahanan pangan. Nah, pada akhirnya kita melihat bagaimana tahun 2025 sektor pangan. Artinya memang dari awal keberangkatan ke Rusia termasuk juga setelahnya ke Perancis itu juga bagian dari memang prediksi awal atau memang karena situasi jangka pendek ini melihat situasi sehingga harus ke Rusia terus sebelumnya ke Amerika dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat dari timelinenya ini seperti kegiatan reaksi dari jangka pendek. Tapi apa kalau misalnya kita panjangkan time seriesnya, timelinenya dari setahun sebelumnya. Nah, perjalanan ini kan bukan perjalanan pertama. Ya. Ini sudah kalau kita bicara mengenai Rusia itu kerjasamanya tidak hanya energi ya. Jadi ekonomi, kemudian ada energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi. Tapi bahwa ke Rusia itu untuk mencari minyak karena situasi sekarang ada iannya kan? Yes, betul. Nah, tetapi yang perlu dipahami juga dalam konteks sekarang kekiniannya adalah cadangan kita masih cukup baik. Nah, ini juga bukan saja klaim kita, tetapi juga sempat ada artikel di The Economist yang mengkategorikan beberapa negara-negara dalam tekanan geopolitik itu, dan Indonesia masuk dalam kategori low exposure
high buffer. Nah, Oke. low exposure karena memang kita sudah terdiversifikasi ya negara-negara asal impor energinya, tapi di sisi yang lain yang menariknya adalah strong buffer. Karena kan beberapa juga ada yang concern ya terkait dengan ketersediaan pasokan kita yang Mas maksimum Fitra, 20. kalau dari pernyataan Seskap kan Ya. mengatakan bahwa ada beberapa capaian kesepakatan, salah satunya keberlangsungan energi, kerjasama teknologi. Ya. Apa persisnya yang ditangkap oleh Bakom? Ya, nah jadi kalau izin boleh saya lanjutkan, jadi dalam konteks itu ya kita melihat bahwa cadangan kita ya secara nasional memang banyak juga concern kan 25 hari, tapi yang harus kita maknai adalah kita juga mendapatkan ya trade dari Singapura dan Malaysia ya, tidak dari Timur Tengah. Nah, kalau kita melihat sudah terjadi ya dari sudah terjadi. Nah ini jadi makanya ini ada apa namanya benang merahnya di situ. Ya. Nah ketika kita mendapatkan dari Singapura yang mana mereka cadangannya adalah paling tinggi selama 5 tahun terakhir ya, dan itu kita bisa dapatkan berbeda dengan teman-teman kita di Filipina dan Australia yang bahkan mereka sudah mengumumkan kedaruratan energi karena memang ini secara singkat ini karena perbedaan struktur pasar. Struktur pasar di Filipina dan Australia untuk retailnya itu mereka monopolistik dan perfect competition. Artinya mereka pelaku retailnya banyak. Di Filipina ada 12, di Australia ada 4.000. Sementara kalau kita cuma 5 atau 6. Sehingga dalam konteks ini ya, Singapura kan meningkatkan nih threshold pembelian minimum. Yang bisa memiliki working capital yang memadai siapa? Dengan keadaan pasar seperti oligopoli seperti kita gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk Singapura untuk kondisi light distillate. Singapura kan juga beli dari Rusia ya? Exactly. Nah, light distillate sama middle distillate. Light distillate itu untuk nafta around 90 sampai 98 dan juga untuk yang middle distillate itu untuk after dan diesel. Nah, mereka cadangannya di atas 5 tahun terakhir kenapa? Karena mereka dapat dari Rusia. Nah, makanya itulah kemudian menjadi dasar. Betul. Oleh karena kita langsung aja ke sumbernya untuk melakukan pengamanan lebih lanjut. Karena kan sekali lagi konteksnya adalah pengamanan di jangka menengah panjang. Kalau sekarang ini mungkin kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, Bung Fitra, saya ke Pak Hamid. Pak Hamid, kalau melihat gini, kalau Presiden Prabowo tadi sudah dijelaskan oleh Bung Fitra datang ke Rusia, sementara kan sebelumnya Indonesia ini kan sudah kira-kira gini lah, sudah tanda kutip lunak bergabung ke BOP, salah satunya juga menyandarkan. Dan Amerika juga pasokan minyaknya nggak kurang-kurang gitu loh. Kenapa harus ke? Jadi gini aja. Kenapa nggak ke? Simpel sekali ini. Kebutuhan yang mendesak di bangsa kita sekarang setelah pangan kan energi. Energi ya. Anda bisa berbuat apa tanpa energi? Tanpa cahaya, tanpa apa? Nah, kalaulah presiden ke Rusia kali ini, menurut saya itu murni demi kepentingan bangsa ya. Karena perang ini kan belum ada yang bisa prediksi sampai kapan. Ya. Dan dampaknya sudah kemana-mana. Jadi memang harus ada langkah konkret yang dilakukan agar kita itu tidak kelangkaan energi. Nah, kenapa Rusia? Begini, waktu saya dubes, dari dulu orang Rusia itu approach saya. Kenapa sih beli minyak jauh-jauh? Itu berarti 2008 ya? Ya, sampai 2012 ya. Kita kan ini dekat, ya kan? Tapi waktu itu entah bagaimana sistem perdagangan minyak kita selalu pakai Aramco. Ya, Aramco. Dan di situ ada Amerika dong otomatis. Ya. Aramco atau ada Amerikanya. Arab Amerika Corporation, ya kan itu. Petrodol. Nah, jadi kalau Bapak Presiden melangkah ke Rusia, menurut saya itu langkah yang sangat nyata, langkah yang sangat strategis, taktis, agar ketergantungan kita ke suatu tempat tertentu tidak selalu di situ. Karena terbukti sekarang dengan perang ini kan sudah jelas sekali kan tingkat ketergantungan kita. Nah, yang perlu saya sebenarnya persoalkan ini, bukan persoalkan, bertanya-tanya, ketika perang mulai itu Februari 28, Menteri Energi kita ditanya berapa cadangan Kak? 25 hari. Ya. Katanya. Nah, sekarang kan sudah masuk minggu ke-6 ini. Tapi Pak Hamid, sebelum ke sana pertanyaannya juga adalah kenapa nggak ke Amerika sih? Kalau tadi Rusia mungkin pernah sejarahnya pernah 28 approach menawarkan, tapi kenapa Presiden kita tidak? Atau jangan-jangan sudah? Saya nggak tahu. Yang pasti bahwa kunjungan Presiden ke Rusia itu langkah yang sangat baik. Langkah untuk memenuhi kebutuhan bangsa kita
yang sekarang ini kan tinggal 25 hari katanya cadangannya kan. Istilahnya tidak ada salahnya dilakukan. Tidak ada salahnya, justru harus dilakukan. Oke. Karena sekali lagi setelah urusan logistik, sandang pangan itu kebutuhan sekunder kita itu kan adalah energi, ya. Jadi bagus. Saya salut bahwa Presiden mengambil langkah konkret Mengantisipasi dengan menyiapkan banyak sumber supaya yang kedua cadangan secara terjaga. politik juga bagus supaya tidak dipersepsikan bahwa memang Indonesia ini kiblatnya Amerika melulu. Oh, itu jawaban Pergantungannya, tadi, ya. ke Amerika melulu, ya. Itu juga bagus secara politik. Setidaknya image kita bisa mengatakan oh enggak ada balance di sini. Yang selama ini persepsi orang bahwa kita ini adalah American oriented. Nah, itu. Nah, sekarang dengan adanya ini ya bisalah kita berdiskusi, oh that's not true. Ini ada juga langkah ke Rusia. Wajah politik bebas aktifnya Ya. Indonesia ada di sini. Mas Yogi, saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi tadi kalau kita pertanyaan Mas Yogi, kenapa tidak ke Amerika Serikat? Sebenarnya dengan agreement on tariff Oke. itu sudah kita dapatkan Salah satunya. 15 billion US dollar Oke. kesepakatan untuk menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Tapi permasalahannya adalah untuk mendapatkan dari Amerika Serikat itu jenis spesifikasi minyaknya itu belum sesuai dengan kilang kita, butuh waktu gitu Oke. ya. Nah, kalau misalnya dengan Rusia itu nanti bisa kita dapatkan segera karena selama ini kita sudah mendapatkan dari Singapura anyway. Terus yang kedua tadi betul sekali Pak Dubes. Jadi bahkan kemarin ketika dalam perjalanannya Pak Presiden itu datang ke Rusia, di sisi yang lain Pak Safri ketemu Ke Amerika. di Pentagon dan Dan di dalam negeri beredar isu bahwa memberikan which is that tidak is not true. Gitu Oh, ya. kok. Dan pada akhirnya kan sudah diklarifikasi tapi oleh kan Kemenhan. Ya. menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan ada baru draft gitu. Artinya memang sudah ada rencana untuk memang sudah ada proposal, lintas tapi kan penerbangan. yang menyetujui menyepakati kan perlu ada both Oke, sides, ya. oke. Dan itu tidak terjadi. Tahan dulu, saya mau ke Bang Ramson. Ada satu lagi sebentar lagi. Oke. Nah, tapi yang menarik juga ke Perancis. Kenapa? Karena kan kalau kita ke Rusia, yang terganggu kan Eropa. Oke. Nah, jadi itu juga kita Uni berkunjung ke Eropa Perancis dijaga. dalam konteks itu, betul. Oke. Pak Ramson, sebagai anggota Komisi 12, apa pandangannya ketika upaya ini kan situasi krisis, ada kekhawatiran bahwa semua negara terdampak karena perang itu kemudian pasokan minyak dan sebagainya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya ini dalam pandangan Komisi 12 seperti apa? Kenapa? Karena hari ini kan banyak diskusi bahwa DPR ini hanya sebagai stempel, DPR ini hanya nurut kepada pemerintah, padahal punya fungsi pengawasan. Kita kan tetap analisa Pak Yuk. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden secara teori juga tepat. Jadi sumber minyak kita 25% melalui Selat Hormuz. Ya. Maksud saya sebelum konflik Amerika Israel vs Iran. Tetapi sesudah itu kan ini menjadi ancaman. Jadi dari sisi energy security, beliau harus mendiversifikasi supply chain. Karena kita punya konsumsi 1,6 juta barel per hari. Dari sisi BBM, kita sudah hampir bisa sekitar 1,2 juta barel per hari. Seluruh kilang-kilang kita bisa memproduksi crude oil menjadi BBM, menjadi produk. Ya. Tetapi dari sisi crude oil, kita baru 605.000 barel per hari. Jadi sekitar 1 juta barel per hari kita import. Ya, sisanya. Jadi kita dari sisi produk BBM memang 21 hari kita punya stok. Kalau China sekitar 70 hari, tetapi ditambah stok negaranya total Pemahaman sebenarnya 21 hari itu hari. selalu 21 hari kan, bukan Iya, sisa 20 hari supaya nggak keliru. Iya, selalu 21 hari. Jadi itu termasuk mulai dibawa misalnya dari negara sumber, yang di kapal sama yang stok. Ya. Jadi itu selalu di sini selalu 21 hari. Jadi itu seperti roda berputar. Jadi aman. Dari sisi itu aman, nggak ada masalah. Artinya Anda melihat bahwa situasi energi kita Aman, aman. Jadi ini Bapak Presiden ke sana termasuk strategi diversifikasi supply chain, diversifikasi sumbernya. Kalau seperti makanya China juga mereka punya pembuatan kebijakan utamanya soal energi dari perspektif energy security. Karena mereka juga tidak memproduk semua crude oil yang mereka gunakan, termasuk batu bara. Jadi pas beliau itu. Terus yang kedua bahwa sumber kita sebelumnya
selanjutnya ini Arab Saudi, baru Irak, Uni Emirat Arab, Amerika sudah sebelum terjadi konflik. Sekarang dengan ada diversifikasi ini jadi aman. Artinya bukan hanya dari sisi tambahan, aman. Jadi ancamannya tidak eksistensial gitu. Kalau kebutuhan BBM itu minyak itu memang bisa eksistensial. Kalau tidak ada crude oil, kita nggak bisa olah di kilang. Biarpun kilang kita sudah mampu mengolah 1.200.000 barel per hari. Jadi itu cukup mantap strategi beliau yang dilakukan itu. Betul-betul Pak Prabowo itu ahli strategi. Biarpun orang kadang-kadang menggambarnya, menjelaskannya kurang pas. Gitu. Terima kasih Pak Rahmat. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, kan sampai harus keluar, saya nih ngamanin minyak. Saya jalan-jalan ke luar negeri itu emang enak dan sebagainya. Ini sebenarnya Pak Prabowo ini ingin mengatakan bahwa dia tahu persis bahwa publik sedang membicarakan ini kok katanya efisiensi tapi terus-terusan dalam setiap 2 minggu sekali ke luar negeri atau gimana. Tapi jawabannya jangan dijawab sekarang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih di Satu Meja di Forum, Mas Adi. Jadi saya memulai pertanyaannya, Presiden menyampaikan itu untuk meyakinkan publik. Pak Purbaya juga menyampaikan bahwa menenangkan, tenang aja, masih aman. Nah, kita punya uang gitu. Ini kan berhadapan dengan dinamika bahwa sekarang juga banyak pro kontra gitu. Sebagai pengamat politik, Anda melihat bahwa ya ini juga konteks mengamankan dalam negeri satu hal juga penting bagi Pak Prabowo supaya menjaga persepsi publik, dan di sisi lain beriringan itu melakukan kegiatan politik luar negeri dengan melakukan approach ke berbagai kepala negara. Ya, saya kira 2 hal, Mas Yogi. Pertama, kita kan sebelumnya punya presiden dianggap relatif terlampau banyak absen di forum-forum internasional di zamannya Pak Jokowi. Sebelumnya, itu kan juga sering digosipkan oleh banyak orang. Bagaimana Indonesia bisa hadir di forum-forum internasional, tapi presidennya tidak secara officially menghadiri forum-forum penting. Nah, kita saat ini punya presiden yang sering ke luar negeri, juga diomongkan, ramai dan viral. Apalagi misalnya di tengah ada upaya efisiensi dan seterusnya. Cuman kalau saya hitung rata-rata secara umum, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sepertinya ingin menata ulang kembali hubungan internasional dengan negara-negara di luar, dengan Amerika, dengan Uni Eropa, termasuk juga di Timur Tengah dan bahkan di Asia. Artinya apa? Indonesia ingin tunjukkan punya presiden yang memang pergaulan internasionalnya itu di atas rata-rata. Itu tujuan awalnya. Nah, yang kedua, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ataupun Pak Menteri Keuangan bahwa sebenarnya semua aman terkait dengan energi, ini kan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo ke luar negeri itu ada oleh-olehnya. Kan sebelum ke Rusia dan Prancis kan datang ke Jepang dan Korea, dan itu menghasilkan investasi kurang lebih sekitar 574 triliun itu angka yang cukup fantastis tentu saja untuk investasi di Indonesia yang saat ini memang sedang melakukan banyak juga yang mempertanyakan itu real atau enggak, atau baru sebatas. Kalau kita membaca argumen yang kita minimal di media ataupun teman-teman dari istana, itu kan sesuatu yang sudah real. Ada poin per poin MOU yang sudah ditandatangani antara Indonesia dengan Jepang kurang lebih sekitar 400 triliun, antara Indonesia dengan Korea, Republik Korea kurang lebih sekitar 100 triliunnya. Ya, kan itu yang kemudian tersirat. Artinya kalau sudah ada hitam di atas putih, itu kan mostly bisa kita simplifikasi bahwa sebenarnya investasi yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo ini kan tinggal nunggu waktu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya misalnya ataupun Pak Prabowo ke Rusia, bagi saya ini kan untuk menjaga sustainability krisis energi efek dari perang yang ada di Timur Tengah. Kalau kita mau jujur, sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang relatif santai-santai saja nih Mas Yogi. Di tempat yang lain itu sudah mengumumkan krisis energi, bukan hanya soal WFH. Santai-santai saja ini dalam artinya positif atau negatif nih? Dalam arti maksudnya ketersediaan pasokan BBM kita itu tergaransi. Kan dengan asumsi bahwa seakan-akan perang di Timur Tengah itu kan kiamat bagi segala-galanya. Kalau kita hitung rata-rata dari data-data itu, kan impor dari Timur Tengah itu sekitar 20%. Tapi selebihnya kan dari tempat yang lain. Dari Singapura 60%, dari Malaysia hampir 30%. Dan dari kekurangan itulah kemudian ada dari Amerika, dan mungkin nanti akan disuplai dari Rusia dan seterusnya. Jadi itu yang saya sebutkan. Kenapa Indonesia itu tidak terlampau agresif seperti yang lain? Mungkin karena skenario untuk mempertahankan sudah ada.
sejak awal itu sudah diprediksi. Dan ada pernyataan dari Menteri SDM Bahlil yang mengatakan bahwa memang saya diperintah oleh Presiden untuk mencari sumber minyak sebanyak-banyaknya. Kita dengarkan dulu pernyataan Bahlil Lahadalia. Atas dasar itu, Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita. Dan untuk sudah kondisi yang baik, saya mohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita sebenarnya. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Pak Hamid, Ya, coba ini ya. kalau ngelihat ini nih, Pak Hamid, kan kayaknya tenang-tenang aja sementara Pak Hamid, Pak JK seperti ada situasi genting gitu mengumpulkan di rumah berturut-turut, kemudian meminta supaya naikkan harga BBM untuk menjaga visa. Gimana Pak Hamid sebetulnya penjelasannya? Sebenarnya bukan apa. Itu semata-mata untuk melihat postur APBN kita. Oke. Itu. Jadi sebenarnya tujuannya dia itu sebenarnya dia tidak mengundang. Oh. Kelompok-kelompok itu datang. Karena kenapa dia didatangi? Kan orangnya kalau ngomong apa adanya. Toh, tidak tersirat, dan kelebihan beliau itu kan hitungannya ya. Ya. Hitungan. Jadi sebenarnya motifnya itu. Oke. Ya ekonom intinya ingin ikut berkontribusi lah. Ya. Nah, saya ingin komentari tadi persoalan kenapa Pak Presiden kita itu disorot kalau ke luar negeri. Ya. Ya karena kan sederhana, seperti seolah-olah ini antitesa ini. Iya. Presiden Dengan sebelumnya efisien. itu sangat pasif keluar. Itu satu sisi ya. Pak Presiden Pak Prabowo itu aktif sekarang. Jadi orang melihat, loh, apalagi nih? Ada apa? Padahal sebenarnya tujuannya bagus. Kenapa Pak Hamid? Kan ini berbarengan dengan instruksi Presiden soal efisiensi dan semua daerah merasakan. Kemudian orang melihat, ini kan mesti dijelaskan bahwa kenapa Presiden setiap hampir 2 minggu ke luar negeri. Nah, sampai akhirnya kemarin menjelaskan salah satunya untuk menggunakan minyak. Gitu. Ya, pasti ada berapa sih tingkat efisiensinya kalau Presiden ke luar negeri? Kan beda. Gitu. Nah, Presiden kita ini ke luar negeri memang karena visinya visi eksternal. Beda dengan pendahulunya. Kedua, passionnya ada. Ya, ada di situ. Ketiga, ability, kemampuan. Dia bisa bercakap dengan leluasa. Kemampuan berbahasa asing. Berbahasa asing. Kemudian exposure-nya memang exposure yang cocok di luar negeri dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ini hanya orang memandang aja sebagai antitesis dari yang sangat pasif menjadi sangat meskipun aktif. Publik dalam negeri tidak semuanya setuju juga dengan misalnya contoh BOP, pendekatan ke Amerika, terus kemudian kenapa tidak segera memikirkan untuk menaikkan harga karena kan asumsi di APBN-nya. Nah, begini, kalau persoalan harga ini itu kan dua hal yang berbeda ya. Satu hitungannya adalah matematik, satu hitungannya adalah saya mau melihat rakyat saya dulu tenang. Saya tidak mau membuat rakyat saya tiba-tiba membayar, mengeluarkan uang begitu banyak untuk BBM. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang mana yang salah. Satu menggunakan hitungan, satu menggunakan visi populisme. Nah itu ya. Nah kembali ke soal tadi itu, soal kenaikan harga BBM, semata-mata hitungannya Pak JK itu adalah hitungan APBN. APBN kita sekian, expenditure-nya sekian, lantas kalau divisit bagaimana? Kan ada undang-undang 3%. Artinya yang saya merujuk yang disampaikan Pak JK untuk mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM itu penjelasannya adalah itu untuk semata-mata antisipasi supaya tidak. Persis. Oke, saya ke Bung Fitra. Bung Fitra, ini kan seperti ada operasi besar-besaran pencarian sumber minyak. Kalau tadi dari Pak Bahlil, terus kemudian tadi penjelasannya bahwa udah dengan Singapura, udah dengan Malaysia.
ini kan bisa dibaca satu memang antisipasi, di situ bagus tadi disampaikan Pak Ramson, atau memang mengantisipasi ini kita nggak bisa memprediksi ini perang sampai kapan, sehingga cadangan harus dibuka seluas-luasnya dan benar memang ini adalah operasi besar-besaran untuk meminta sumber-sumber kepada menteri untuk mencari sumber-sumber minyak. Ya, oke. Sekarang saya bicara dari sisi umumnya dulu. Tadi disampaikan perjalanan presiden ke luar negeri ya. Kita bicara itu dulu. Nah, memang kalau kita lihat secara sempit di seminggu 2 minggu terakhir ya, dalam konteks pencarian ke sumber-sumber energi baru ya, sumber-sumber energi yang didapatkan dari negara-negara alternatif atau non tradisional. Ya. Tapi yang secara umum ya, kalau kita lihat ya, kebutuhan investasi kita untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, hitung-hitungannya adalah 10.000 triliun at the very least. Ya. Itu dibagi menjadi ICT, energy, water sanitation, water resources, transportation, sama housing. Nah, maksimum yang bisa digunakan di luar negeri, di dalam negeri, kapasitas maksimumnya 3.000 triliun. Ya. Nah, 7.000 triliun harus didapatkan dari luar negeri. Nah, dalam konteks itulah kemudian Presiden beranjang sana mengait komitmen dari negara-negara tetangga, negara-negara yang kita lihat punya resources yang cukup baik untuk kemudian berinvestasi di Indonesia ya, untuk kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu. Jadi kalau kita maknai perjalanan dari Presiden itu kan ada return on investment-nya. Jadi ibaratnya ini ada Biaya perjalanannya itu bisa dibayar dengan investasi yang oleh yang tadi dibilang oleh Mas Adi tadi. Ibaratnya ini dalam satu keluarga, bapak kita lagi bekerja di luar, dan pulang-pulang bawa berkat. Nah, itulah yang sekarang sedang dikerjakan Bapak Presiden. Nah, yang berikutnya adalah dalam konteks energi tadi ya. Ini sebenarnya oke, kita sedang mencari, tapi di sisi yang lain dalam konteks ketersediaan pasokan ya, dalam hal sekarang ini itu sebenarnya tidak masuk dalam wilayah kegentingan, tetapi kan tetap harus kita antisipasi ke depannya ya. Tadi ada wacana perangnya itu bisa berlanjut sangat lama sekali dan seterusnya. Nah, oleh karenanya apa yang kita hadapi sekarang adalah fungsi dari perangnya itu sampai kapan, gitu kan. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah this is not our first rodeo ya. Tahun 2022 bahkan sudah ada perang Rusia dan Ukraina waktu itu yang memuncak, dan kita masih bisa bertahan ya sepanjang tahun itu meskipun harga minyak dunia sampai 120 US dollar per barrel. Yang kedua, dan itu kita harus nambahin lebih dari 50 triliun kan. Kita menyakulah penyesuaian harga waktu itu ya. Saya mau ke Pak Ramson kalau gitu Komisi 12 juga setuju bahwa belum saatnya menaikkan harga BBM atau punya analisa lain. Tapi jawabannya ditahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Satu Meja The Forum. Ini sudah ada nggak beberapa usulan atau mungkin plan untuk salah satunya juga menjaga ketahanan fiskal untuk skema kenaikan harga BBM, atau tetap pada itu karena tadi cadangan berdasarkan hitungan, kekuatan kilang dan sebagainya? Jadi kita tetap melihat kira-kira bagaimana visi Bapak Presiden. Apalagi referensi Bapak Presiden Prabowo, heavy-nya, kuatnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sama sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bisa kita lihat dari program MPG yang untuk rakyat, termasuk juga untuk BBM ini kenapa tidak naik. Ini kan soal strategi kebijakan fiskal aja nih. Kalau soal tidak menaikkan harga BBM, jangan dilihat cost per unitnya. Cost per unit memang mungkin artinya harga pokok penjualan sudah di atas harga jual. Jadi tapi kan subsidi. Ada keterbatasan waktu bahwa sampai kapan menahan kalau memang perangnya lewat dari tahun ini. Kalau dari Pak Purbaya kan mengatakan sampai akhir tahun tidak ada kenaikan BBM. Itu soal strategi men-switch fiskalnya. Di mana yang perlu dulu, tapi ini kan perhitungannya tidak terlalu jarak jauh. Buktinya nanti, kenapa misalnya contohnya setiap ada, kenapa juga Trump tidak suka kalau harga minyak tinggi, padahal mereka punya produksi terbesar sekarang, Amerika. Karena kan harga minyak itu kan pasar global. Jadi biarpun mereka punya minyak sangat besar, kalau harga pasar global 104 US dollar per barrel, di Amerika juga segitu, rakyatnya marah sama dia. Makanya dia tekan terus. Dia berusaha menekan, sekarang udah 94. Jadi ini kepentingan Amerika juga kuat di situ untuk artinya paling tidak dari fraksi Gerindra di DPR melihat bahwa ini sudah tepat apa yang dikerjakan oleh Presiden dan belum perlu ada beberapa alternatif untuk mengantisipasi kalau perang ini berkepanjangan. Bukan hanya dari fraksi Gerindra, hampir semua Komisi 12
Ya. pimpinan dan anggota mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Oke. Dan kita juga memberikan masukan-masukan strategis melalui Bapak Menteri SDM. Oke. Tentunya kalau Pak Presiden kan dari fraksi bisa internal lah, itu tidak perlu dikemukakan. Baik. Tapi dari sisi kepentingan dari sisi Komisi 12 kita kompak. Oke. Kita kasih masukan ke Bapak Menteri SDM untuk solusi-solusi sebagai referensi untuk beliau, tambahan Oke. referensi. Terima kasih, Pak Jadi Ramzan. nggak ada masalah kalau Saya ke- soal kepentingan energi kita sekarang. Prof Hamid, ini kan perundingan aja kemarin di Islamabad tidak mencapai hasil apapun. Belum. Bahkan ya oke lah, bahasa positifnya belum. Tapi sudah disiapkan, difasilitasi, dan kemudian orang memprediksi bahwa ini makin panjang. Begini, Bahkan Rusia aja sama Ukraine belum selesai kan? ya kalau saya Apa kira-kira posisi Indonesia yang lebih pas supaya, karena ada keterbatasan kesiapan kita menahan fiskal sampai dengan akhir tahun, Ya. juga disebutkan oleh Pak Purbaya. Kalau Anda tanya saya soal perang Timur Tengah ini tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Kenapa Apa begini, reasonnya? begini? Simple, ya. Amerika itu tidak pernah menang kalau perangnya panjang. Tidak pernah menang. Dan dia sadar sepenuhnya itu. Tahu nggak? Ekonomi Amerika sekarang ini setiap hari dia harus keluarkan $2 miliar untuk Ya. biaya perang. Sampai kapan? Dia tidak mungkin. Kedua, tekanan domestiknya kan Ya. sangat keras sehingga Trump tidak akan mungkin lanjutkan ini perang. Sekarang tinggal cari alasan menyelamatkan muka, dan sudah ditemukan satu alasan. Saya nggak peduli hasilnya ini perdamaian, yang penting kita sudah menang secara militer. Ya. Nah, itu. Nanti alasan keduanya bisa jadi mengatakan yang penting kita sudah bunuh Ali Khamenei. Ya. Wah, ya kan? Jadi kalau Anda tanya saya, apakah perang ini panjang? Jelas saya katakan tidak bakal panjang. Hanya Ukurannya panjang pendek itu apa? Akan melampaui tahun ini atau berhenti sebelum? Oh enggak, menurut saya beberapa minggu selesai. Ya. Dalam berapa minggu ini? Dalam beberapa minggu ini. Nah, memang ada kesalahan kemarin, kesalahan teknis perundingan. Ya. Mestinya mediator Pakistan melarang kedua belah pihak ya merilis poin-poin yang ingin mereka ajukan. Oh. Itu kesalahan teknis. Sebelum dilakukan perundingan sudah dipublish dulu. Iya, jadi kalau ada yang tidak cocok, harga diri kan? Mestinya di mana-mana perundingan damai itu semua poin dari pihak yang bertikai tidak dirilis ke publik. Ya. Kan itu harus dibicarakan internal. Jadi kegagalan kemarin itu karena kegagalan teknis Oke. operasional. Oke. Nah, kalau begitu kemudian peran Indonesia yang di awal tadi disampaikan sempat ingin mengusulkan menjadi mediator, penengah dan sebagainya, apakah Saya- tetap dalam posisi itu meskipun dalam praktiknya tidak mudah atau seperti apa? Oh, Anda tanya saya, bukan beliau. Ya, niat baik itu ya tetap harus niat baik. Sekarang pertanyaannya, apakah itu applicable? Oke. Bisa. Nah, untuk sementara saya tidak melihat bahwa itu bisa. Oke. Oke. Ya, cukup. Mas Adi, saya mau lihat dalam politik kan penting sekali nih dalam situasi krisis itu juga menjaga stabilitas politik dalam negeri, ya kan? Karena kebijakan-kebijakan terkait dengan mengantisipasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah melalui presiden dengan kebijakan luar negeri itu juga pro kontra. Nah, Mas Adi melihat bahwa ini penting juga, dan ada nggak potensi yang memang ini dipakai, dilihat celah oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan? Iya, pastinya situasi gejolak global itu kan dalam banyak hal turut mendinamisasi bagaimana respon dan sikap pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan domestik. Salah satunya soal apakah boleh menaikkan BBM ataupun tidak. Nah, kalau saya Kalau naikin BBM pasti akan berdampak kan ada asumsi, demo. kalau ada asumsi bahwa kalau BBM itu naik maka akan banyak orang yang kemudian akan berhemat. Betul. Tidak keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Konsumsinya juga bisa dibatasi. Tapi kalau ditanya ke saya, Mas Yogi, saya dari dulu adalah madhab yang sangat setuju dengan isu dan kebijakan populisme. Apapun judulnya, rakyat, kelas menengah ke bawah, kelompok miskin, itu jangan sampai terbebani dengan kenaikan-kenaikan apapun. Jangan ada judul kenaikan BBM, jangan ada judul kenaikan tarif dasar listrik, jangan ada pencabutan subsidi di sektor misalnya pupuk, petani dan seterusnya dan seterusnya. Meski ada yang bicara dengan nada yang cukup kritis, kalau terus-terusan misalnya tidak menaikkan harga BBM, subsidi untuk kelas
garis miskin ke bawah, maka APBN akan jebol. Pertanyaannya adalah, kan memang APBN itu untuk rakyat kecil, bukan untuk yang lainnya. Jadi Pak Prabowo itu ketika memilih untuk tidak menaikkan BBM, bagi saya ini adalah mata rantai bagaimana Prabowo itu memang mempertahankan kebijakan Di samping juga populismenya menjaga itu. stabilitas politik dalam Betul. negeri. Kalau kita mendengarkan pidato Pak Prabowo, ya duit negara itu memang diperuntukkan untuk orang miskin, bukan untuk yang lainnya. Baik. Kalaupun toh IDN itu agak mentok-mentok, APBN kita agak mau jebol lah kira-kira begitu. Kalaupun toh mau dinaikkan, memang untuk kelas menengah ke atas. Yang saya kira memang saatnya mereka untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara. Oke. Minimal tidak membeli BBM bersubsidi. Saya ke Mas Fitra lagi. Bakom dan pemerintah lah khususnya. Apa antisipasinya? Ini kan prediksi nih. Ya. Bagaimanapun kemarin kita berharap ke perundingan ternyata Ya. zong lah. Kira-kira apa antisipasi? Yang pertama kalau kita lihat dari sisi fiskal, we are in a very good condition. Kenapa? Karena dari awal tahun sampai sekarang kita sudah mampu menyisir 130 triliun rupiah. That's the first stage. Nah, yang berikutnya bisa disisir lagi sampai 100 triliun rupiah tambahan, jadi 230 triliun rupiah. Belum ditambah lagi dengan saldo anggaran lebih yang kita all in all punya sekitar 450 triliun rupiah yang bisa digunakan juga ya nanti dengan persetujuan DPR tentunya 100 triliun tambahan, tidak mesti harus semuanya dipakai ya, 100 triliun tambahan itu bisa digunakan sebagai buffer. Jadi kita udah ada multi layer. Nah, yang dibutuhkan untuk subsidi dan kompensasi energi tanpa harus menaikkan harga BBM itu berapa sih? Nah, pemerintah sudah men-set ya kemarin Pak Purbaya sudah men-set $100 per barrel. Ya. Nah, yang bisa kita maknai juga harusnya sebenarnya sampai sekarang ini ya year to date harga ICP itu baru $74 per barrel, di mana asumsi makronya 70. Jadi tidak jauh-jauh gitu kan kalau kita average dalam 3 bulan terakhir. Nah, tapi kalaupun sampai $100 per barrel itu duitnya udah ada. Nah, itu yang pertama. Jadi tanpa harus Mana itu duitnya Mas? Kalau sampai $100? 130 triliun rupiah kita sudah sisir. Dari Pak Dubes. mana sumbernya itu? Sumbernya itu dari APBN. APBN jadi pertama itu yang itu bukan dari sisa anggaran bukan. lebih? Bukan. Ya, dari mana itu memang penting sih. Saldo anggaran lebih itu lain lagi ya. Yang 130 triliun rupiah itu sudah ada realokasi dan refocusing ya. Ini dari diskusi saya dengan Pak Wamenkeu ya. Kita sudah mengamankan 130 triliun rupiah dari anggaran-anggaran yang tidak penting, yang tidak prioritas itu diamankan ya. Nah, maksud saya anggaran yang ini anggaran dipangkas Anggaran yang sudah atau switch anggaran? Switch anggaran. Switch anggaran. Efisiensi di kementerian lembaga tertentu, Termasuk lalu dana di-switch transfer ke daerah juga dipakai ini, dialokasikan. Transfer ke daerah kan sudah ada di plan ya. Betul. Secara umum kalau kita sisir ke kementerian-kementerian, ada anggaran-anggaran misalnya ya, ada ATK ini puluhan triliun buat apa? Itu kan itu Jadi 100 triliun tadi itu dari situ. Kedinasan itu buat apa jalan-jalannya efisiensi kalau nggak ada keuntungan ekonominya. Itu kita sudah amankan on hand 130 triliun rupiah dan bisa dapat 100 triliun rupiah lagi. Jadi buffer itu memang hebat. Menteri Keuangan langsung di bawah beliau. Oke. Iya, betul. buffer udah cukup. Kita akan lanjut, kita harus jeda dulu. Bagaimana pemerintah harusnya merespon kekhawatiran publik dan juga melihat peluang dari kondisi geopolitik, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama Satu Meja The Forum. Konflik AS-Iran kembali memanas pasca negosiasi gagal. Di tengah konflik ini, Presiden Prabowo bertolak ke negara lain dengan klaim mengamankan stok minyak Indonesia. Lantas, apa sikap yang harus diambil pemerintah jika perang berlanjut? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak Rabu 15 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Konflik AS-Iran kembali memanas pasca negosiasi gagal. Di tengah konflik ini, Presiden Prabowo bertolak ke negara lain dengan klaim mengamankan stok minyak Indonesia. Lantas, apa sikap yang harus diambil pemerintah jika perang berlanjut? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak Rabu 15 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Konflik AS-Iran kembali memanas pasca negosiasi gagal. Di tengah konflik ini, Presiden Prabowo bertolak ke negara lain dengan klaim mengamankan stok minyak Indonesia. Lantas, apa sikap yang harus diambil pemerintah jika perang berlanjut? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak Rabu 15 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Konflik AS-Iran kembali memanas pasca negosiasi gagal.
Di tengah konflik ini, Presiden Prabowo bertolak ke negara lain dengan klaim mengamankan stok minyak Indonesia. Lantas, apa sikap yang harus diambil pemerintah jika perang berlanjut? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak, Rabu 15 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Konflik AS-Iran kembali memanas pasca negosiasi gagal. Di tengah konflik ini, Presiden Prabowo bertolak ke negara lain dengan klaim mengamankan stok minyak Indonesia. Lantas, apa sikap yang harus diambil pemerintah jika perang berlanjut? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak, Rabu 15 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Konflik AS-Iran kembali memanas pasca negosiasi gagal. Di tengah konflik ini, Presiden Prabowo bertolak ke negara lain dengan klaim mengamankan stok minyak Indonesia. Lantas, apa sikap yang harus diambil pemerintah jika perang berlanjut? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak, Rabu 15 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Konflik AS-Iran kembali memanas pasca negosiasi gagal. Di tengah konflik ini, Presiden Prabowo bertolak ke negara lain dengan klaim mengamankan stok minyak Indonesia. Lantas, apa sikap yang harus diambil pemerintah jika perang berlanjut? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Prabowo ke Rusia, usaha amankan pasokan minyak, Rabu 15 April, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Masih di Satu Meja The Forum, Mas Adi, apa yang kira-kira harus dijaga oleh pemerintah dalam situasi geopolitik yang masih berkecamuk di berbagai wilayah dunia, termasuk di Timur Tengah, supaya pendekatan kebijakan luar negeri juga seiring sejalan dengan bagaimana mengelola? Karena pro kontra pasti ada, kekhawatiran publik pasti ada. Ya, saya kira bagi saya secara prinsip bahwa persoalan-persoalan yang dianggap insecure bagi negara kita itu harus ada solusinya, Mas Yogi. Ketika muncul kekhawatiran soal adanya krisis energi global akan berdampak ke Indonesia, sepanjang itu misalnya tidak ada kenaikan-kenaikan BBM yang membebani rakyat dan kemudian fiskal kita juga stabil, saya kira langkah apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan perlu untuk dirisaukan. Yang penting sekalipun Presiden sering ke luar negeri itu ada hasilnya sebagai sebuah solusi untuk memberikan bagaimana jawaban-jawaban yang konkret. Jalan-jalan nggak apa, yang penting ada oleh-olehnya, investasi. Yang penting ada oleh-olehnya, kan sudah begitu banyak. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya juru bicara pemerintah untuk mengekspos apa saja yang sebenarnya sudah didapatkan oleh pemerintah dari sekian begitu banyak kunjungan ke luar negeri. Oke. Pak Hamid, kalau tadi Pak Hamid mengatakan sudah benar langkah Presiden Prabowo, tapi kan Pak Hamid sebagai duta besar paham juga hubungan internasional. Kira-kira apa yang harus diantisipasi dalam waktu dekat? Sebenarnya eksposur presiden kita itu secara internasional itu luar biasa ya, karena aktivitinya melakukan kunjungan eksternal itu bisa membuat image kita bahwa kita memang adalah negara yang terbuka, kita adalah negara yang bisa didatangi untuk investasi. Hanya di saat yang sama ketika beliau lakukan itu semua harus segera membenahi internal kita, domestik kita. Misalnya singkat saja apa? Birokrasi negara tidak ribet, pemungutan kepada para pengusaha dari aparat dihilangkan, itu sudah sejalan. Tidak ada lagi laporan asal Bapak senang. Iya, tidak ada itu. Ya. Pak Ramson, DPR tadi dibilang tidak hanya fraksi Partai Gerindra, tapi semua di Komisi 12 setuju dan memberikan dukungan. Ya, tapi betul. kan tetap yang namanya DPR punya fungsi pengawasan. Harus ada yang dibaca bahwa ini kalau tidak sesuai dengan rencana antisipasinya apa. Kita tetap kita lakukan fungsi pengawasan. Tapi kita objektif juga, karena Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri bukan artinya asal jalan-jalan. Pertama dari sisi karena kita juga 12 itu mitranya Menteri Investasi. Kita lihat bahwa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi beberapa variabel yaitu konsumsi masyarakat, net export import dan juga
investasi. Investasi kalau tidak ditingkatkan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dari 5,4 ke 6 ke 7 nanti ke 8. Jadi sudah pas. Dari sisi energi bahwa dalam keadaan sekarang mungkin 2-3 bulan ini kita memerlukan diversifikasi supply chain, diversifikasi sumber energi yang untuk dibawa ke Indonesia. Kalau perhitungan kita juga nanti mungkin 2-3 bulan lagi harga minyak akan menurun karena apa? Nanti negara yang sudah diambil oleh Amerika itu Venezuela itu akan memproduksi habis-habisan. Itu nomor 1 terbesar cadangan minyak. Dan kita di sudah berbaik-baik dengan Amerika. Iya, nomor 2 Arab Saudi, nomor 3 Iran. Tadinya kalau ini udah baik-baik Iran ini, nanti supply kita sangat besar. Mungkin $65 US berarti di bawah asumsi APBN ya? Minyak. Iya, udah di bawah itu. Kita pokoknya kita tenang, jangan terlalu grogi-grogi sehingga kasak-kasak kusuk, tapi ya itulah namanya ini kan punya hak bicara. Makasih. Mas Fitra, geopolitik orang memprediksi belum tentu, tapi Anda punya bacaan bahwa tenang aja, perang akan berakhir dalam waktu singkat, kemudian hitung-hitungan kita secara asumsi APBN dan kekuatan fiskal juga tidak terlalu mengkhawatirkan. Iya, saya bukan ingin mendahului kehendak Tuhan ya, tetapi sebenarnya kalau dalam hitung-hitungannya, pertama Gulf War itu biasanya selesai di bulan di spring ya, mungkin sampai bulan musim panas ya, karena terlalu panas. Terus yang kedua adalah ada yang disebut sebagai taco zone, Trump always chicken out zone. Saja yang pertama adalah indikator dari US Treasury yield. Itu sekarang sudah 4,2 sampai 4,5. Artinya yield terlalu besar itu tekanan fiskalnya paling besar untuk administrasi Trump. Yang kedua adalah tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Dubes juga, itu konstituen Trump itu sangat sensitif terhadap pergerakan harga petrol dan ini sekarang sudah sangat tinggi. Dan yang ketiga, ini juga yang teman-teman market lihat di bulan Juni nanti itu Elon Musk bakalan IPO. Nah kalau 2 triliun US dollar. Nah kalau mau IPO 2 triliun US dollar dan dia bakalan menjadi orang pertama di dunia yang menjadi manusia 1 triliun dolar. Itu pastinya kan minta iklim perangnya juga relatif kondusif atau bahkan tidak ada perang ya. Dan as we speak sekarang sebenarnya market sudah memprice in bahwa perang itu akan selesai di bulan ini gitu. Dan dalam konteks ini meskipun tentunya kita tidak tahu kapan perangnya dan makanya pemerintah sekarang sudah membuat skenario sampai $100 per barrel. Tetapi pengalaman 2024 dulu kita sempat mencadangkan 80 triliun rupiah sebagai tambahan dari subsidi dan kompensasi energi. Tapi kita tidak gunakan di semester 2-nya. Kenapa? Karena kecenderungan di semester 2 selalu ada deeskalasi begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ransom, terima kasih Bung Fitra, terima kasih Mas Adi, terima kasih Pak Hamid Awaludin. Posisi politik luar negeri bebas aktif adalah prinsip bagi Indonesia. Ketegangan geopolitik akibat perang berkepanjangan menuntut kecermatan dan kematangan dalam berdiplomasi, termasuk penggunaan angka indikator ekonomi yang rasional. Praktek politik bebas aktif harus bisa menjadi solusi atas ancaman krisis energi dan ekonomi. Bauran kebijakan politik dalam dan luar negeri harus dijalankan dengan baik, agar krisis bisa diatasi, tidak meluas karena salah arah. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.